Kalau bicara apa saja yang sudah didapatkan di penalaran, tentunya banyak sekali ya. Jadi staf hubungan masyarakat atau staf humas, kampus berdampak, pernah dengar sih, kalau nggak salah itu uh, perubahan dari kampus Merdeka ya. Perubahan nama saja ya, sama seperti program-program pemerintah lainnya khusus di bidang pendidikan. Dinilai awalnya itu sama saja programnya. Ternyata ada sedikit perbedaan antara kampus Merdeka dan kampus berdampak untuk memilih bidang studi apa yang dia mau pelajari, yang dia mau ikuti di luar fokus bidang studinya. Fokusnya itu selain mahasiswa dibebaskan untuk memilih program apa yang dia mau, mahasiswa bisa memilih kegiatan apa yang saja yang dilakukan. Saya sebagai mahasiswa, apa yang saya persiapkan untuk terjun langsung ke program baru, program kampus berdampak. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nalar Berdampak, tempat kita ngobrolin ide-ide nyata lewat kampus dan aksi nyata. Baik, perkenalkan saya Syarifah Hairunisa dan kali ini kita akan membahas tentang isu yang paling banyak dibicarakan oleh mahasiswa saat ini, yaitu tentang kampus berdampak. Dan di episode kali ini kita sudah bersama dengan sosok inspiratif alumni dari LPN Penalaran Universitas Negeri Makassar, dan saat ini ia sudah menjadi seorang pendidik. Langsung saja, mari kita sambut Kak Panji. Halo Kak Panji. Halo Nisa. Bagaimana nih kabarnya Kak saat ini? Alhamdulillah baik. Kalau Nisa sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, senang dengarnya ya. Saat ini kan kakak sudah menjadi alumni dari LPN Penalaran Universitas Negeri Makassar. Kakak bisa berbagi pengalamannya apa saja yang telah didapatkan selama menjadi anggota atau pengurus dari LPN Penalaran waktu itu. Kalau bicara apa saja yang sudah didapatkan di penalaran, tentunya banyak sekali ya. Mungkin tidak akan cukup saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya sebutin aja pengalamannya, boleh ya? Ya. Oke, kalau pengalaman itu tahun 2018, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah tahun pertama saya menjadi anggota LPN Penalaran UNM. Kemudian di tahun berikutnya saya berkesempatan sebagai seorang pengurus, itu menjadi bagian dari staf Divisi Pendidikan dan Pelatihan, atau mungkin lebih akrab disapa staf diklat. Nah, di tahun berikutnya, betul sekali. Jadi di tahun berikutnya saya kembali berkesempatan bergabung menjadi staf hubungan masyarakat atau staf humas. Nah, selama 2 periode itu saya juga diberikan amanah untuk menjadi penanggung jawab LPN Penalaran UNM di Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, atau diakrab disapa dengan ILP2MI. Nah, yaitu sebagai koordinator Departemen Penelitian dan Pengembangan. Jadi dari pengalaman Kak Panji dulunya menjadi seorang anggota, terus jadi pengurus, dari diklat, terus humas, terus menjadi bergabung di kegiatan LP2MI ya Kak. Jadi Kak, sekarang ada isu yang dibicarakan oleh mahasiswa di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Ini adalah program dari Kemendikbudristek, di mana Kemendikbudristek itu mengeluarkan program yang bernama Kampus Berdampak Kak. Kakak tahu itu Kampus Berdampak? Kampus Berdampak pernah dengar sih, kalau nggak salah itu perubahan dari Kampus Merdeka ya? Iya Kak, jadi Kampus Berdampak ini merupakan lanjutan dari Kampus Merdeka. Tapi Kakak tahu nggak apa-apa saja yang bermanfaat bagi Kampus Berdampak ini bagi mahasiswa, dan apa perbedaan Kampus Berdampak dengan Kampus Merdeka yang dulunya? Kalau perbedaan antara kampus berdampak dan kampus ini, mungkin awalnya saya kira perbedaannya cuma perubahan nama saja ya, sama seperti program-program pemerintah lainnya khusus di bidang pendidikan. Dinilai awalnya itu sama saja programnya, mungkin cuma perbedaan nama. Tapi setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata ada sedikit perbedaan antara kampus Merdeka dan kampus berdampak tadi itu ya. Nah, kalau kampus Merdeka, sejauh yang saya tahu itu dia membebaskan kepada mahasiswanya untuk memilih
bidang studi apa yang dia mau pelajari, yang dia mau ikuti di luar fokus bidang studinya. Ya kan. Nah, sedangkan kalau kampus berdampak, arahnya ini yang saya perhatikan dari namanya saja ya, berarti fokusnya itu selain mahasiswa dibebaskan untuk memilih program apa yang dia mau, itu juga difokuskan ke bagaimana implementasi pengetahuan yang dia dapatkan di kampus itu bisa digunakan di lingkungan masyarakat seperti itu. Oh, jadi dari kampus merdeka ke kampus berdampak itu mempunyai perbedaan, teman-teman. Jadi kampus merdeka itu mahasiswa bisa memilih kegiatan apa yang saja yang dilakukan. Tapi dalam kampus berdampak itu mahasiswa lebih diarahkan untuk berdampak langsung kepada masyarakat, ya kan? Betul. Baik. Pada saat ini kalau saya sebagai mahasiswa, apa yang saya persiapkan Kak untuk terjun langsung ke program baru ini, program kampus berdampak? Oke. Yang pertama kenali dulu programnya ya kan, karena kebetulan programnya ini program baru kan. Nah, Ya. program ya, pelajari dulu programnya. Oke. Seperti apa sih program-program yang ada di kampus berdampak itu, Oke. ya kan. Nah, terus yang kedua adalah persiapkan diri atau self awareness ya, kesadaran dirinya. Kapasitasnya sudah sejauh mana, apakah sudah siap untuk diimplementasikan ke masyarakat atau belum. Lalu kemudian ada analisis kemampuan masalahnya, itu perlu diperkuat lagi ya, bagaimana nantinya Nisa itu mengenal lingkungannya dan memahami, mempelajari apa saja masalah yang ada pada lingkungannya. Terus yang paling penting adalah komunikasi, skill komunikasi. Iya, bagaimana mahasiswa nanti itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan tujuan atau niatnya kepada masyarakat. Tapi Kak, ini saya di kuliah di Universitas Negeri Makassar itu kurang saya dalam mengembangkan komunikasi. Apakah komunikasi ini saya bisa dapatkan di kuliah saja atau saya harus keluar dari kuliah seperti untuk lembaga atau organisasi kampus atau organisasi luar kampus begitu Kak? Apakah saya harus keluar dari kampus untuk mendapatkan skill-skill itu? Sebenarnya kalau skill komunikasi itu Nisa bisa perbanyak saja bagaimana berkomunikasi dengan teman-temannya, atau bisa sering-sering bekerja secara berkelompok. Nah, itu sebenarnya didapatkan juga di lingkungan kampus secara tidak langsung. Kalau ada tugas kuliah, misalnya tugas-tugas persentase, itu kan secara tidak langsung melatih communication skill kita ya. Terus ada kegiatan KKN misalnya, atau PPL atau magang yang langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke sekolah, langsung terjun ke lingkungan kerja. Itu juga sebenarnya secara tidak langsung melatih skill komunikasi. Tapi kalau misalnya Nisa mau mendapatkan yang lebih atau mau mengasah skill komunikasinya lebih jauh, Nisa bisa bergabung di organisasi-organisasi kampus atau di luar kampus, misalnya bergabung di komunitas, ya kan, komunitas sosial atau komunitas pendidikan, komunitas apapun itu yang mengedepankan kolaborasi. Nah, itu kalau kita, ya betul, kalau kita berkolaborasi mau tidak mau kita harus berkomunikasi, ya kan. Jadi sebenarnya skill komunikasi itu dilatih. Nah, cari saja ruang yang mana mengharuskan Nisa harus berinteraksi dengan banyak orang. Ya, secara tidak langsung kita akan melatih skill komunikasinya Nisa ke depannya. Oke Kak, sekarang saat ini saya sudah melakukan beberapa aktivitas di luar kampus Kak, seperti masuk di lembaga penelitian mahasiswa ini. Tapi Kak, saya mau bertanya kepada Kakak, dulu Kakak selama kuliah atau selama berorganisasi, skill-skill apa yang sudah Kakak masih terapkan sampai saat ini sebagai pendidik, ataupun di luar Kakak sebagai pendidik, atau dalam Kakak beradaptasi dengan lingkungannya, atau bagaimana, skill apa yang masih Kakak yang masih melekat dalam diri Kakak? Itu tadi yang paling pertama, skill komunikasi. Oke, skill komunikasi ya? Iya, karena skill komunikasi memang yang paling banyak saya dapatkan di kampus, karena di kampus itu kita mau tidak mau dipaksa untuk berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan bahkan cara berbicara yang berbeda. Ya, jadi kita dilatih bagaimana bisa beradaptasi, itu skill yang kedua. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya kan, dengan teman-teman yang baru, dengan masalah yang baru. Ya, dengan dihadapkan berbagai masalah, itu juga melatih skill problem solving kita.
Jadi skill-skill itu secara tidak langsung saya dapatkan di kampus dan masih saya gunakan sekarang sebagai seorang pendidik, tentunya profesi saya yang sekarang, dan masih sangat relevan. Seperti skill komunikasi tadi, itu bisa saya gunakan bagaimana saya berinteraksi dengan rekan-rekan seprofesi, ya kan, rekan-rekan guru, bagaimana saya berkomunikasi dengan peserta didik, dengan anak-anak, ya kan, tentunya gaya komunikasi kita dengan guru-guru dan gaya komunikasi kita dengan anak itu kan berbeda ya. Tentunya kita harus punya kemampuan adaptasi yang bagus, ya kan, bagaimana berinteraksi dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, bagaimana berinteraksi dengan anak-anak, ya kan, orang-orang yang lebih muda dari kita. Itu semuanya saya dapatkan di kampus dan masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi ada banyak skill-skill yang bisa kita dapatkan setelah kita lulus dengan bergabung di organisasi ataupun dengan lebih giat lagi melakukan aktivitas kuliah. Jadi kak, ini skill-skill ini apakah itu kembali lagi kepada program kampus berdampak? Apakah ini sangat relevan ketika kita ke program kampus berdampak ini? Tentunya sangat relevan, bukan sangat relevan lagi, malah justru sangat dibutuhkan kalau misalnya kita mau terjun ke masyarakat, ya kan? Percuma kita punya kapasitas diri yang mumpuni, percuma kita bisa sangat paham kondisi lingkungan masyarakat, percuma kita punya kemampuan analisis yang tajam terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan sosial, kalau kita tidak bisa menyalurkan kapasitas atau kemampuan diri kita yang kita tawarkan untuk menjadi solusi masyarakat ke masyarakat itu sendiri. Makanya perlu ada yang menjembatani, yaitu ilmu komunikasinya. Iya. Jadi setiap apa yang kita dapatkan atau ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita harus salurkan ke masyarakat, ya kan? Ya, sebaiknya harus kontekstual atau harus memiliki dampak yang nyata ke masyarakat. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada aksi nyatanya. Jadi Kak, saat ini Kakak apa yang harus, mungkin Kakak bisa jelaskan apa yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa untuk terjun ke kampus berdampak? Pertama, kenali dulu programnya. Programnya masih baru ya? Iya, programnya kan masih baru ya? Iya, Kak. Masih baru. Kenali dulu programnya dengan baik, pelajari dulu programnya dengan baik, bagaimana caranya kita bisa ikut serta dan sebagainya. Terus kedua adalah siapkan dirinya, siapkan skill-skill yang dibutuhkan untuk terjun ke masyarakat. Seperti tadi, rasa empati, komunikasi, kepedulian terhadap lingkungan sosial, ya kan? Dan self-awareness tadi, atau kemampuan diri kita. Jadi kita harus mengenal diri kita, guys, mau melakukan apa, mau mengembangkan skill apa, dan mau ke mana. Jadi Kak, pesan-pesan apa yang Kakak ingin sampaikan kepada mahasiswa sebelum terjun ke kampus berdampak ini? Oke, pesan-pesan untuk mahasiswa ya. Saya harap mahasiswa tidak hanya pintar di kelas, tidak hanya cerdas di kelas, tidak hanya berprestasi di lingkungan akademik, tapi juga besar harapan teman-teman itu belajar pembelajaran yang kontekstual. Artinya teman-teman paham ilmu yang dia dapatkan itu implementasinya seperti apa. Terus tentunya punya kepekaan sosial yang tinggi, itu sangat diharapkan sekali ya untuk mahasiswa saat ini. Kan mahasiswa itu dipersiapkan untuk bagaimana dia bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat. Jadi yang paling penting adalah kepekaan sosialnya, ya, kepedulian sosialnya, rasa empatinya juga harus diasah. Lalu mereka juga harus memikirkan bagaimana harus bisa mengimplementasikan ilmu yang dia dapatkan selama perkuliahan ke lingkungan masyarakat. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dapat bermanfaat ke masyarakat. Oke, jadi kita harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat dengan apa yang kita lakukan sehingga terimplementasi ke masyarakat, ya kan? Baik, terima kasih Kak Panji sudah berbagi inspirasinya, sudah berbagi pengalaman kita teman-teman sekalian, dan
Semoga kedepannya kegiatan kakak selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, itu saja podcast kali ini dari Lembaga Penelitian Mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, and comment di kolom deskripsi di bawah agar lebih banyak orang yang tahu tentang kampus berdampak dan apa-apa saja yang dipersiapkan sebelum terjun langsung ke program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.